Jadi ada pas beliau ini Gus Miftah ceramah, di sampingnya almarhum Kiai, ini juga melakukan hal yang sama. Nah, saat masih menjadi utusan khusus Presiden, Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah, menuai kritikan tajam dari publik, usai video interaksinya dengan seorang penjual es teh bakul, viral di media sosial. Peristiwa yang menuai kecaman publik itu, terjadi pada momen acara Magelang Bersholawat, yang digelar pada November 2024 lalu. Gus Miftah kedapatan bertutur kata yang tak pantas, kepada seorang penjual es teh bakul, yang tengah berjualan di sekitar para jamaah yang menyaksikan. Gus Miftah yang saat itu sebagai utusan khusus Presiden, bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Es teh kamu masih banyak tidak? Sana dijual, goblok, jual dulu, nanti kalau masih belum laku, sudah takdir, ujar Gus Miftah kepada seorang penjual es teh bakul, dalam sebuah video yang viral di media sosial. Sang penjual es teh bakul itu hanya terdiam, dan tersenyum kecil, sementara aksi Gus Miftah itu telah memicu berbagai reaksi warganet. Bahkan, Gus Rofi'i, Sandi Tumiwa, dan Gus Irfan Wesi, turut menyoroti tindakan Gus Miftah yang tidak sopan terhadap sang penjual minuman tersebut. Ditemui Cek Kabar Online, di warung rumah makan rawon bidadari dan bubur ayam hot bidadari, di kawasan Pondok Cabe Jakarta Selatan, ketiganya memberikan pandangan dan pesan menohok untuk Gus Miftah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia itu pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan adalah bertobat, tidak mengulangi lagi, dan terus berbuat baik. Nah, mungkin Gus Miftah memegang filosofi itu, memegang kaidah itu. Ya. Terlepas jejak digitalnya, beliau memang kalau bicara memang agak sembrono. Nggak pakai rating kanan, nggak pakai rating kiri. Tetapi hikmahnya luar biasa gitu loh. Hikmahnya bagi pendakwah-pendakwah lain. Banyak dari kelompok Ba'alawi juga ada yang ceramah lebih sadis itu. Bawa pedang juga ada kan itu. Jadi ini introspeksi bahwa para pendakwah khususnya karena ucapan perilaku adalah tauladan yang akan ditiru oleh pendengarnya, jamaahnya. Dan ini juga koreksi bagi penjual es teh. Pasukan penjual es teh ini, tolong kalau wayai pengajian, ojo dodolan es teh dulu, ngaji dulu. Jadi kalau kemarin kan ngeritik Gus Miftah tuh. Nah, teman-teman penjual es teh juga harus mengambil hikmah. Karena yang namanya pengajian itu orang niat ngaji, bukan orang niat beli es teh. Jadi yang beli es teh yang sudah diberi kesempatan untuk menjual di arena pengajian, maka dia juga harus introspeksi. Lek wayai pas pengajian, ya udah es tehnya berhenti dulu, biar yang ceramah ini fokus dan konsentrasi. Kan begitu ya Bang Sandi ya? Jadi sama-sama win-win solution. Harus ada kerjasama, tidak ada kaya miskin, tidak ada penceramah dengan pedagang kaki lima. Mereka harus bagaimana ini bisa menjadi kekuatan yang maha dahsyat, yang pihak ST mengerti, yang penceramah juga ngomongnya juga ya. Ya namanya pendakwah, penceramah itu kan yang dinanti adalah tutur kata yang baik dan perilaku yang baik. Jadi antara ucapan dan perbuatan harus sama. Ini nggak bisa dikatakan ini guyon gitu. Nggak bisa, buktinya apa? Netizen menyerang gitu loh. Makanya kalau guyon nggak boleh kebablasan, terutama di mimbar-mimbar agama, di mimbar-mimbar ngajak kebaikan, di mimbar-mimbar ngajak dekat dengan Allah gitu loh. Sehingga tidak ada yang namanya ketersinggungan. Ini yang tersinggung banget kan netizen nih. Dan para tokoh-tokoh termasuk dari PBNU, dari tokoh-tokoh agama ya juga keberatan. Sampai Perdana Menteri Malaysia baru kali ini masalah ST loh ya. Ini belum masalah rawon bidadari Bang Sandi. Gitu loh. Kalau saya bukan dari dua tadi, dari desakan netizen atau dari hati Gus Miftah, ada tambahan satu dari istana. Bisa saja dari istana merasa pemerintahan ini masih baru, kok staf khusus utusan presiden kok melakukan blunder seperti ini. Gitu. Tapi yang paling penting begini Mas, Gus Miftah sudah minta maaf, Gus Miftah sudah mendatangi, Gus Miftah juga memberikan hadiah umroh
kepada keluarga. Dan Gus Miftah sebagai pejabat juga sudah mengundurkan diri gitu loh. Nah, kita sebagai manusia ya ambil hikmahnya, maafkanlah, berilah ruang kepada orang yang sudah bertobat dan berniat untuk memperbaiki diri. Iya, makanya untuk mengetahui isi hati orang, kan semua kan menebak apakah ini, apalagi Mayor Teddy juga telepon Gus Miftah mengingatkan. Terlepas dari itu deh, mau mundur tekanan dari netizen, dari tokoh-tokoh agama, atau dari dirinya sendiri, atau dari istana tekanannya misalnya, ya kita serahkan masing-masing orang untuk menilai itu. Mungkin Bang Sandi itu mewah, mungkin bisa menjawab itu, Bang Sandi. Ya kalau misalnya dari hal tersebut sih, udah balik ke diri masing-masing aja, balik ke dirinya Gus Miftah saja. Ketika beliau sudah menyadari kesalahannya dan beliau bersikap kesatria, walaupun dari katanya bilang dari nggak ada tekanan dari mana-mana, nggak apa-apa. Tapi dengan sikap kesatrianya dia tinggal melihat dirinya atau eling kepada dirinya. Dia telah melakukan kesalahan dan dia siap mengundurkan diri. Karena apa? Yang namanya jabatan utusan khusus presiden itu adalah sebuah tangan atau badannya dari presiden. Kalau sampai itu masuk ke dunia luar ataupun luar negeri didengarkan seperti itu kan mempermalukan semua negeri ya, keseluruhan masyarakat gitu kan. Hubungan kecintaan kita pada negeri ini. Ketika ada yang begitu, bagaimana kita mencintai negeri ini tapi didengarkan orang lainnya, kita harus segera memperbaikinya dan memberikan solusi. Nah, solusi yang terbaik dari Gus Miftah yang sudah dilakukan dengan sikap satrianya, dia mengundurkan diri dan kita hargai. Itu aja. Gus sendiri pengganti ideal atau yang cocok dari Gus Miftah sendiri gimana? Nah nih Gus, aku mau nanya nih Gus, siapa nih pengganti yang terbaik nih buat mendampingi Bapak Prabowo? Kalau sama Prabowo, nah begitu. Iya betul. Sebelum Gus Irfan, saya tak ingin sampaikan ya. Kalau berbicara utusan khusus kerukunan beragama, berarti yang harus jadi penggantinya adalah orang yang alim dulu. Betul. Nomor 2, bijaksana. Alim dan bijaksana. Kenapa harus ada kata-kata bijaksana? Karena yang diurusi kan kerukunan. Kalau nggak punya bijaksana, hanya alim, akhirnya kereng. Kereng itu marah terus, nggak ada sikap bijak, gitu kan? Kemudian tentu saya akan merekomendasi yang saya kenal sama beliau. Kenapa harus yang saya kenal kan itu? Supaya kita bisa memberi masukan kepada beliau. Gus Miftah kenal dengan saya pun kenal dengan beliau. Tetapi sampai detik ini kan miskomunikasi itu. Nah, sosok itu adalah dekat juga dengan Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo dulu kampanye keliling kemana-mana itu, beliau yang selalu memberikan tausiah, adem dengernya. Nah, itu sering di TV juga, di Kompas TV, di TV One, di banyak TV. Siapa? Ketua Umum Aswaja Center, yaitu Yai Misbahul Munir. Nah, kebetulan beliau itu dulu sebelum ini dibangun itu sempat ini pintunya jangan lewat sini. Makanya akhirnya kan ini kita tutup sini nih. Karena kalau tembus itu rezekinya hilang gitu. Orangnya asik ya. Kenapa Gus milih? Ya itu tadi, alim dan bijaksana. Jadi kalau berbicara utusan presiden itu apalagi urusannya kerukunan, ya jadi harus punya dua itu. Alim itu menguasai ilmu agama, ilmu sosiologi, ilmu hukum, dan bijaksana. Itu ya Misbah, senior banget. Jadi itu bikin Gus adab dan ilmu seimbang gitu. Iya. Betul. Ilmu dan akhlak. Iya. Gus Irfan. Terima kasih. Saya sendiri berhubungan berinteraksi secara nggak langsung dengan Gus Miftah pernah. Saksinya Raden Sandi Tumiwa sendiri. Waktu itu kan kita mau bikin diskusi ya. Ayo kita adu data, argumen, ilmu dengan ilmu. Ketika saya ajak begitu, ngomongnya beda, ngomongnya aneh. Followermu berapa? Nah, jadi agak meremehkan orang gitu loh. Beradu belum? Aku nggak tahu kayak yang itu loh. Kalau sampai ngomong follower berapa itu? Ada di wilayahnya. Saya siap. Cuman kalau udah minta maaf ya udah. Cuman saya menambahi segala sesuatu di dalam agama, khususnya dan budaya tentunya, budaya juga bagian agama, itu kan antara kaitan hati dan kepala. Yang dipakai Gus Miftah kan udah belangkon. Orang Jawa ini, saya ngomong sebagai orang Jawa ya. Jadi apa yang terlontar di hati itu dari pikiran itu kan
kalau filosofi Blangkon kan diikat-ikat gitu. Dan bendol buri. Oh, mendol buri. Nah, jadi kalau ada yang nggak suka pun kalau bisa disembunyikan. Apalagi itu kan rakyat kecil. Jadi yang mohon apa etalase yang dipakai biaya itu udeng-udeng, praktekkanlah dengan yang sebenarnya. Seperti itu. Apa makna bendol buri itu? Kalaupun kita nggak suka, disimpan aja. Oh, disimpan aja. Kecuali, Jangan disampaikan. Jangan disampaikan, kecuali emang parah ya. Nah ini kan rakyat kecil, mungkin orang awam, kok nyeplos kayak begitu. Kan nggak sesuai yang dipakai di kepalanya, Gus. Kayak Gus Rofiq, ini kan peci nasional. Ya sesuai dengan keindonesiaan. Gus Rofiq seorang bijak, segala macam, ini nggak dipakai. Mudah-mudahan apa, Blangkon juga begitu. Nah, sebentar pertanyaan saya, yang dipakai Gus Gus ini apa? Nah, ini siap. Ini lambang apa ini? Lambang apa dan maknanya apa, Gus? Ansor pun juga pakai ini. Oh, Ansor. Bulan bintang. Ujung di Ansor kan juga bulan bintang. Ini lambang daerah Turki Raya. Turki Raya itu sampai Uzbekistan. Wali Songo itu salah satunya tokohnya sesepuhnya itu Samarkandi, Ibrahim Samarkand. Dan Samarkand itu di Uzbekistan. Salah satu lambang budayanya adalah bulan bintang. Jadi ini kaitannya tetap ada dengan kenusantaraan. Bukan partai bulan bintang ya? Bukan. Ansor pun juga pakai ini, Gus. Pakai bulan bintang di ujungnya. Ansor Banser. Terus warna hitam. Kenapa kok nggak warna merah? Warna ini. Terus berbulu-bulu gitu, teman. Nah, itu intinya untuk Gus Miftah ya. Pernah punya pengalaman dengan saya. Moga-moga ini sesuatu yang moga-moga bisa. Ini sutradara produser. Ya, Kiai Misbah. Satu lagi tentang Kiai Misbahul Munir. Jadi yang dikatakan Gus Rofiq, dia juga sahabatnya Gus Rofiq dan sahabat saya juga. Beliau selain ketua Aswaja Center juga ketua Majelis Dzikir Nurul Waton yang langsung nama itu disetujui oleh Pak Sekjen Gerindra yaitu Pak Ahmad Muzani. Dan ini memang kiai yang pas. Jadi dari pihak Pak Prabowo, presiden kita, itu juga bukan sesuatu yang asing tentang siapa Kiai Misbahul Munir. Dan tadi malam juga ketemu dengan band sutradara kita, band produser kita dari Triple Six yang nanti juga bekerja sama dengan bidang. Yang penting itu kata-kata yang kurang baik jangan disampaikan gitu loh. Nah, saya lihat memang Gus Miftah ya di jejak digitalnya itu saya sudah menemukan 3 video ya itu. Tapi karena beliau sudah minta maaf, sudah mengundurkan diri, ya wes ojo dikuyo-kuyo lagi gitu loh. Kalau bisa Gus Miftah ya tergantung masyarakat ya. Kalau masyarakat mau ngundang, sebenarnya gampang solusinya Gus Miftah untuk tetap eksis. Itu penjual es teh, itu kan sudah jadi anggota Banser. Ya digaji aja bulanan, suruh ngawal Gus Miftah ceramah kan itu. Sehingga tidak jualan es teh lagi gitu loh. Nah kemudian memberi rambu-rambu ketika pengajian kepada panitia, tolong ketika pengajian dimulai, seluruh pedagang kaki lima harus istirahat sejenak. Kita ngaji bareng-bareng setelah itu. Oh ya, aku mau tambah satu lagi, Gus. Iya. Jadi ini ada satu Gus ya di daerah Batang, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Jadi ada pas beliau ini Gus Miftah ceramah, di sampingnya almarhum Kiai, ini juga melakukan hal yang sama. Nah, ini saya sih menyarankan sebagai saudara sesama Islam ya, semuslim ya, untuk Gus Miftah izin datang ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Mohon minta maaf kepada pihak keluarga dan ziarah ke makam Yai. Ya Allah. Insya Allah juga salah satunya akan membuka pintu maaf. Allah akan memberikan pintu. Kenapa itu kejadiannya? Ya itu ada di videonya kok. Ada di videonya juga. Ada ya. Saya juga nggak mau panjang. Saya tidak mau membuka itu dikirakan biar nanti Gus Miftah sadar. Saya pun sudah memforward itu kepada Gus Miftah dan tim untuk sebagai bahan pengingat. Sebagai bahan pengingat. Itu aja. Ya walaupun merubah watak kata Nabi itu kayak menggeser gunung. Moga-moga ini bisa.